Selamat datang di channel Arah Semesta. Dalam video ini gue akan ngebahas tentang sosok Kang Deddy Mulyadi atau yang dikenal juga sebagai Bapak Aing. Bapak Aing itu adalah bapak kami, bapak saya. Itu kan. Beliau adalah pemimpin yang dilahirkan dengan karakter alami sebagai seorang pengasuh. Nah, dari mana pengasuh ini muncul? Di video ini gue akan ngebahas dan akan mencoba mengenalkan sosok Kang Deddy Mulyadi berdasarkan modal sebagai warisan budaya Sunda serta Laipet, yaitu konsep numerologi modern terhadap kepribadiannya yang berpengaruh bagi banyak orang. Lanjut, Kang Deddy Mulyadi seperti yang kita ketahui merupakan tokoh politik dan juga pemimpin daerah. Beliau pernah menjadi wakil Bupati Purwakarta pada periode 2003 sampai 2008. Setelah itu beliau memenangkan pilkada pada pemilihan Bupati Purwakarta pada tahun 2008 sampai 2013 dan 2013 sampai 2018. Sehingga beliau menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode kepemimpinan. Setelah beres menjadi Bupati Purwakarta, beliau menjadi anggota DPR RI dari tahun 2019 sampai 2023 dari fraksi Golkar. Nah, setelah itu beliau mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024. Beliau pun terpilih sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah Jawa Barat dan dilantik sebagai gubernur maksudnya untuk periode 2025 sampai sekarang saat video ini ditayangkan. Periodenya itu dari 2025 sampai 2030. Beliau juga dikenal sebagai tokoh politik dan pemimpin yang disukai masyarakat dan selalu membagikan rutinitas serta kinerjanya melalui media sosial. Nah, tidak ayal, beliau sangat populer di kalangan masyarakat, khususnya di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia. Dan banyak juga yang mendolakan beliau sebagai pemimpin yang ideal untuk negara kita lah. Nah, dalam video kali ini, pernah gak sih kamu penasaran kenapa Kang Deddy Mulyadi begitu dicintai rakyatnya sebagai seorang pemimpin? Baik kebijakan, program, serta kinerja beliau terlihat begitu dinamis dan ideal di mata banyak orang. Mungkin jawabannya ada di hari dan tanggal lahir beliau. Nah, dalam video ini gue ingin membedah fokusnya di situ poinnya. Jadi nggak akan membedah sisi dramanya atau sisi pribadinya secara mendalam, tapi ingin membedah sisi karakternya dari sudut pandang budaya lokal yaitu wedal dan budaya global yaitu numerologi. Dasarnya adalah dari tanggal lahir. Beliau lahir pada hari Minggu tanggal 11 April 1971. Nah, yang pertama gue akan membedah dari sudut pandang budaya lokal yaitu budaya Sunda. Nah, dalam budaya Sunda ada wedal. Wedal itu berdasarkan hari lahir. Hari lahir Kang Deddy Mulyadi adalah hari Minggu, dan hari Minggu unsur yang identik adalah mega atau awan. Maksudnya unsur yang mengikutinya adalah mega dalam bahasa Sunda atau awan dalam bahasa Indonesia. Nah, mega atau awan ini memiliki kecenderungan karakter pemikiran dan batin yang sangat luas. Ya, kita tahu Kang Deddy Mulyadi memiliki pemikiran yang luas dan visioner serta perasaan atau batin yang luas juga, karena beliau sangat peduli terhadap masyarakat kecil, masyarakat bawah. Apalagi sebagai pimpinan daerah, beliau sebagai gubernur, beliau sangat memedulikan dan memperhatikan bagaimana kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat yang ia pimpin. Selain itu, karakter dari wedal mega atau awan tersebut juga memiliki sifat idealis tapi bijaksana. Ini sangat kentara pada sosok seorang Deddy Mulyadi. Bagaimana dia memiliki prinsip yang begitu idealis, ini prinsip-prinsip kuat,
serta bijaksana dalam mengemban tugasnya gitu. Jadi idealismenya atau prinsip-prinsipnya itu menunjukkan kebijaksanaannya. Jadi sebaliknya juga, kebijaksanaannya menunjukkan keidealismenya. Sehingga sebagai seorang pemimpin, beliau sangat cocok sekali. Selain itu, karakter Mega atau Awan sebagai Wedal Kang Deddy Mulyadi juga memiliki sifat lembut dan mengayomi. Sifat mengayominya sering kali terlihat dalam setiap video atau setiap kinerja beliau sebagai pimpinan daerah, baik saat sebagai Bupati Purwakarta maupun saat ini sebagai Gubernur Jawa Barat. Selain itu, beliau juga lembut kepada masyarakat yang beliau pimpin, baik masyarakat bawah, menengah, maupun kepada jajaran-jajarannya. Namun kelembutan itu bukan berarti harus lembut seperti tidak tegas atau keras. Justru keras atau tegas yang beliau keluarkan itu adalah sisi kelembutan beliau yang tidak ingin melihat masyarakat yang ia pimpin tertindas atau tidak adil, ada ketidakadilan, sehingga sisi lembutnya bisa mengayomi masyarakat yang beliau pimpin. Selanjutnya, yang memiliki Wedal Mega juga memiliki jiwa penuntun dan suka membantu. Nah, itu sangat cocok sekali dengan karakter Kang Deddy Mulyadi yang kita lihat selama ini kan. Tidak perlu saya jelaskan lebih jauh karena beliau emang benar-benar penuntun sejati dan suka membantu. Apalagi kepada masyarakat menengah ke bawah seperti itu kan. Selain itu, pemilik Wedal Mega juga memiliki sifat yang angkuh. Nah, sifat angkuh ini secara alami terbentuk karena awan atau mega itu berada di langit. Dan langit itu posisinya sangat tinggi kan. Sehingga ada kecenderungan untuk memiliki sifat angkuh. Itu pun terlihat di beberapa momen, di beberapa video. Beliau terkesan tidak ingin kalah berdebat, tidak ingin kalah saing, dan tidak ingin tersaingi lah gitu. Tidak ingin argumennya itu dijatuhkan oleh argumen orang lain seperti itu kan. Nah, itu adalah sifat angkuh yang alami, dan tidak selamanya juga sifat angkuh itu menjadi tidak baik atau negatif. Ada kalanya juga sifat angkuh itu terasa positif gitu kan. Nah, selanjutnya pemilik Wedal Mega atau Hari Minggu juga mudah tersinggung. Nah, itu pun terlihat dari sikap Kang Deddy Mulyadi di beberapa momen ketika dia tidak ingin merasa tersaingi, tidak ingin dikritik dengan bias gitu kan, sehingga dia mudah sekali tersinggung. Dan itu sangat alami untuk pemilik Wedal Mega yang lahir pada hari Minggu. Nah, jadi itulah gambaran besar dari Kang Deddy Mulyadi yang lahir di hari Minggu. Sebagai orang Sunda, saya pribadi bukan mengakui ya, tapi sepertinya memahami kalau konsep Wedal ini dibuat oleh Karuhun atau orang zaman dulu itu tidak sembarangan, sehingga konsep atau teori ini lahir dari suatu pemahaman mendalam tentang kehidupan, tentang alam, tentang semesta yang diformulasikan oleh orang-orang zaman dulu. Dan kita bisa lihat di sini karakter Mega atau Awan yang ada di sini sangat identik dengan Kang Deddy Mulyadi. Begitulah kira-kira. Nah, selanjutnya Kang Deddy Mulyadi memiliki tanggal lahir 11 April 1971. Kita akan hitung laypet atau jalur kehidupannya menurut numerologi modern. Nah, untuk menghitung laypet ini kita harus mencari satu digit angka dari tanggal lahir beliau. Satu digit angka ini nanti akan menunjukkan beliau memiliki angka berapa, dan angka tersebut akan merepresentasikan alur kehidupan beliau. Nah, untuk mendapatkan satu digit angka dari tanggal lahirnya kita sederhanakan. Misalkan ini tanggal 11, dari 11 April ini tanggal 11 ini adalah 2 digit angka. 2 digit angka ini kita sederhanakan menjadi satu digit dengan cara dijumlahkan, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2.
Selanjutnya bulan April, dan bulan April ini berarti bulan keempat. Karena bulan April ini, bulan keempat ini sudah 1 digit angka, berarti tidak perlu lagi kita sederhanakan. Kita lanjut ke tahun. Nah, di tahun ini ada 4 digit angka, yaitu 1, 9, 7, dan 1. Dan 4 digit angka ini harus kita sederhanakan menjadi 1 angka. Ya, otomatis kita jumlahkan 1 tambah 9 yaitu 10, 10 tambah 7 jadi 17, 17 tambah 1 hasilnya 18. Karena 18 ini belum menjadi 1 digit angka, ada 2 digit angka yaitu 1 dan 8, maka 1 dan 8 ini kita jumlahkan menjadi 9. Nah, jadi ketemulah tanggal 11 itu digitnya 2, bulan keempat digitnya 4, dan tahun 1971 digitnya adalah 9. Dari ketiga digit ini kita sederhanakan lagi menjadi 1 digit angka, yaitu dengan cara dijumlahkan. Jadi tanggal, bulan, dan tahun kita jumlahkan, 2 tambah 4 tambah 9 hasilnya 15. Selanjutnya 15 ini karena belum menjadi 1 digit, kita jumlahkan kembali menjadi 1 digit angka, yaitu 1 tambah 5 sama dengan 6. Sehingga ketemulah LIPET atau jalur kehidupan Kang Deddy Mulyadi itu nomor 6. Nah, apa itu LIPET nomor 6? LIPET nomor 6 berarti Kang Deddy Mulyadi dilahirkan sebagai sang pengasuh, di mana sang pengasuh itu memiliki karakter kurang lebih seperti begini. Yang pertama, beliau memiliki empati tinggi, rasa tanggung jawab yang kuat terhadap orang lain, dalam artian mereka bisa diandalkan untuk mendukung, membantu, dan menjaga. Nah, itu sangat terlihat sekali dalam proses beliau menjadi kepala daerah, serta bagaimana beliau menjalankan kepemimpinannya selama ini kan, baik sebagai bupati maupun sebagai gubernur Jawa Barat. Empati beliau sangat tinggi, bagaimana beliau memperhatikan kalangan kecil, kalangan bawah, dan beliau juga benar-benar sangat menyayangi masyarakatnya. Rasa tanggung jawab yang kuat terhadap orang lain itu pun benar-benar sangat jelas terlihat dalam diri beliau sebagai pimpinan daerah, sebagai gubernur Jawa Barat. Tanggung jawab beliau yang beliau emban sebagai gubernur, beliau benar-benar jalankan dengan baik. Bagaimana beliau membuat kebijakan yang pro dengan rakyatnya, bagaimana beliau membuat program yang pro atau membangun masyarakatnya, dan bagaimana beliau membangun Jawa Barat untuk lebih maju lagi gitu kan. Walaupun baru 1 tahun bahkan kurang saat video ini tayang, tapi bagi rakyat Jawa Barat kehadiran beliau sangat terasa. Selanjutnya fokus pada komunitas, dalam artian mereka sering punya peran untuk menjaga kehangatan, keamanan, dan kedamaian dalam lingkaran komunitasnya. Dalam hal ini wilayahnya. Karena Kang Deddy Mulyadi sebagai pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, maka selain memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan keharmonisan di lingkungan wilayah yang dia pimpin, ini juga karena dorongan karakter alami beliau sebagai pemilik LIPET nomor 6 atau sang pengasuh. Nah, itu benar-benar terlihat dan terasa jelas bagaimana beliau menjalankan misinya sebagai sang pengasuh atau pemilik alur kehidupan nomor 6. Selain itu, nah ini yang membuat saya tercengang juga kan, sifat artistik dan estetis. Artinya pemilik LIPET 6 ini berhubungan juga dengan keindahan, harmoni, keseimbangan. Banyak sekali pemilik LIPET 6 ini yang tertarik pada seni desain estetika. Jadi begini, kadang kita itu melihat hal-hal seperti ini adalah suatu cocok logi, walaupun mungkin bisa juga hal seperti itu. Pendekatan saya memang tidak terlalu mistis atau klinik atau spiritual, enggak. Emang pendekatan saya itu cuman angka-angka saja. Jadi angka-angka yang kita bentuk menjadi LIPET atau menjadi wedal dari hari lahir itu pun saya ramu, dan kebanyakan 90% itu pas dan cocok gitu kan. Nggak tahu kenapa gitu. Tapi walaupun cocok logi, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi refleksi, bisa menjadi bahan kontemplasi, bisa menjadi bahan renungan bagi setiap orang yang kehilangan arah dalam kehidupannya. Karena tidak menutup kemungkinan, bahkan saya sendiri pun sering
merasa kehilangan arah dan kehilangan pegangan dalam kehidupan ini. Dan refleksi seperti ini sangat dibutuhkan. Apapun itu, ketika kita merasa kehilangan arah, cahaya sekecil apapun akan menjadi obat untuk arah kita kan. Nah, balik lagi ke sini kan. Sifat artistik dan estetis. Ini yang membuat saya jadi gong. Jadi sang pengasuh ini selalu memiliki sifat estetis dan artistik yang khas. Apalagi kepada Pak Deddy Mulyadi. Setiap program, setiap pembangunan, dan setiap kebijakan yang beliau bikin gitu kan, selalu diberi sentuhan artistik. Karena beliau berlatar belakang Sunda, memiliki budaya Sunda yang kental, maka sifat artistiknya ya sifat artistik budaya Sunda. Tidak jarang kita lihat bangunan-bangunan yang beliau bikin, salah satunya di kampung beliau, yaitu Kampung Pakuan kan, Lemur Pakuan, sangat terlihat indah dan estetis sekali, indah dan memiliki nilai-nilai filosofis serta seni yang tinggi gitu kan. Nah, itu adalah sifat alami dari sang pengasuh, yaitu pemilik Laipet 6. Saya tidak perlu menjabarkan lebih banyak lagi, karena semua orang bisa melihat bagaimana beliau memperlakukan tumbuhan, pohon dengan diberi kain yang indah gitu kan, sehingga pohon itu tidak dikasih iklan-iklan yang gak jelas yang merusak keindahan pohon-pohon tersebut kan. Jadi apa yang beliau miliki dalam kehidupannya, beliau dilahirkan sebagai pengasuh dan memiliki sifat estetis dan artistik yang tinggi. Beliau pun mempresentasikannya dengan baik dalam kehidupan dan karirnya. Selanjutnya, kecenderungan menegakkan keadilan, menyelesaikan konflik, menjadi mediator antara orang atau kelompok karena mereka mahir membaca kebutuhan orang lain. Nah, selayaknya sebagai seorang pemimpin, beliau pun selalu menegakkan keadilan. Bagaimana seharusnya orang-orang yang kaya bisa berbaur dan bisa membantu orang-orang yang di bawah, dan bagaimana seharusnya pejabat bisa mengayomi orang-orang yang seharusnya dilayani atau masyarakat. Juga menyelesaikan beberapa konflik juga. Beliau benar-benar terlihat memiliki Laipet sang pengasuh, dan bukan hanya pemimpin, beliau benar-benar sebagai pengasuh. Ada berbeda. Kalau Laipetnya nomor 1, dia pemimpin, tapi pemimpin belum tentu bisa mengasuh. Tapi ketika beliau sebagai pengasuh, biasanya beliau cocok sebagai pemimpin gitu. Tapi pemimpin belum tentu cocok sebagai pengasuh. Dan Laipet 6 ini benar-benar terrealisasikan dengan baik oleh Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana karakter-karakter dari sang pengasuh itu bisa beliau jabarkan, bisa beliau laksanakan dengan baik di dunia ini. Selanjutnya, Laipet nomor 6 juga memiliki sifat yang perlu diperhatikan, dan itu mungkin jadi tantangan atau kekurangan, atau bisa jadi kelemahan juga. Salah satunya adalah bisa menjadi terlalu mengurus orang lain sampai mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Nah, ini terlihat jelas ya. Kadang di beberapa momen saya pun berpikir, ini Kang Deddy Mulyadi ini terlalu banyak mengurus orang lain sehingga kehidupan pribadinya atau beliau sendiri terlihat tidak terlalu terurus atau terabaikan gitu kan. Sehingga kedepannya itu ya janganlah gitu ya, kecenderungan Laipet ini kecenderungan menjadi korban atau martir, atau terlalu memberikan tanpa memperhatikan batasan, sehingga beliau terlalu banyak memberi sehingga beliau pun merasa tersiksa setelahnya. Tapi dengan karakter beliau yang kuat dan idealisme beliau yang kuat juga, saya percaya beliau adalah orang yang bisa membagi kehidupan, bagaimana cara mengurus orang lain dengan baik, dan bagaimana cara mengelola diri sendiri dengan baik. Selanjutnya, pemilik Laipet 6 ini juga bisa menjadi terlalu kritis, perfeksionis, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi karena selalu berpikir perfeksionis dan kritis, jika melihat suatu hal tidak benar atau pekerjaannya tidak berjalan dengan sesuai rencana atau sesuai harapan, biasanya pemilik Laipet ini akan stres dan frustasi karena sifat perfeksionisnya. Selanjutnya,
Pemilik iPad 6 ini juga sering kesulitan melepaskan kontrol atau membiarkan orang lain belajar sendiri. Jadi di beberapa kesempatan, kadang pemilik iPad ini juga susah untuk mempercayakan pekerjaan kepada orang lain. Sehingga ketika pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain itu tidak berhasil di mata pemilik iPad 6 ini, maka pemilik iPad 6 ini merasa stres dan kelelahan. Karena dorongan untuk menjaga dan melindungi bisa menjadi intervensi yang berlebihan. Maksudnya, jadi pemilik iPad ini cenderung orang yang ingin turun sendiri, dan itu benar-benar seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya, kita lihatlah di setiap konten atau video yang beliau sebarkan kan. Jadi beliau emang orang yang terjun, semuanya terjun. Kita jarang lihat beliau di kantor atau rapat, jarang juga, rapat pun hanya sebentar gitu kan. Nah, itu adalah sifat alami dari sang pengasuh atau pemilik iPad 6. Karena pemilik iPad 6 itu jadi punya sense atau punya hal kayak kesulitan untuk mempercayai orang lain gitu, sehingga dia harus turun dan melihat dengan jelas apa yang dilakukan orang lain itu harus benar sesuai dengan apa yang dia yakini gitu kan. Dan jika misalkan kurang benar, dia pun akan turun untuk menyelesaikannya, untuk membantu itu. Dan ketika dia turun itu, kadang itu justru menjadi intervensi yang berlebihan, karena seharusnya orang lain yang mengerjakan namun dia ikut membantu, dan itulah yang disebut intervensi berlebihan. Di satu sisi itu baik, karena sebagai pemimpin harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik, biarpun tugas itu oleh anak buahnya. Tapi di sisi lain dia akan merasa kelelahan karena semua hal harus dia yang turun. Itu mungkin jadi tantangannya bagi Kang Deddy Mulyadi sebagai pemilik iPad 6. Selanjutnya, karena fokus pada keseimbangan dan kedamaian, bisa menghindari konflik secara berlebihan. Akibatnya, masalah tidak terselesaikan atau muncul rasa frustasi yang dibungkam. Nah, maksudnya di sini adalah karena fokus pada keseimbangan dan kedamaian, jadi pemilik iPad 6 ini kadang menghindari konflik secara berlebihan. Jadi bisa misalkan ada konflik nih, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, dia kabur aja gitu. Dia menghindari konflik tersebut dan mencari ke konflik lain yang bisa dia selesaikan. Namun dalam hatinya muncul rasa frustasi, mengapa saya tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut? Seperti itu. Ya, itu karena dorongan sebagai pengasuh yang ingin melihat semuanya damai, semuanya seimbang. Nah, itulah mungkin gambaran bagi seseorang yang memiliki iPad 6 atau sang pengasuh. Nah, kita lanjut, kita simpulkan dengan sederhana ya. Jadi dalam video ini kita akan membahas apapun itu tentang arah kehidupan, karena arah kehidupan ini sangat menjadi dasar kita mengetahui, mengenali diri sendiri. Nah, khususnya pada video ini adalah tentang arah kehidupan Kang Deddy Mulyadi. Beliau dilahirkan pada hari Minggu tanggal 11 April 1971, yang membuat Kang Deddy Mulyadi memiliki wedal, mega, dan iPad 6. Nah, jika dilihat secara mendalam, beliau benar-benar memiliki karakter alami bawaan sebagai mega atau awan yang memiliki pikiran dan perasaan batin yang luas, serta sifat alami untuk mengayomi. Itu sangat terlihat jelas pada diri beliau kan. Selain itu, dipadukan dengan iPad 6, seorang yang terlahir dengan sifat alami sebagai pengasuh, penjaga, dan berjiwa seni tinggi. Sehingga tidak mengherankan kenapa dalam karir politik dan kepemimpinannya, Kang Deddy Mulyadi sangat cakap, bijak, mengayomi, dan bertanggung jawab hingga dicintai oleh masyarakat secara luas. Bahkan di luar area kepemimpinannya sendiri, di luar Jawa Barat. Karena banyak orang dari provinsi manapun di Indonesia yang mengidolakan beliau karena gaya kepemimpinan beliau yang jujur, lurus, dan bisa menyelesaikan masalah dengan cukup fleksibel gitu kan. Mengapa demikian? Karena sifat dasar beliau sejalan dengan wedal dan iPad-nya. Wedal dan iPad yang beliau miliki bisa direfleksikan secara alami, lurus, dan sesuai arah semesta. Sehingga apa yang dilakukannya akan didukung penuh oleh semesta dan diberikan jalan dengan lebar
bagaimana cara beliau hidup, dan bagaimana cara beliau menyelesaikan misinya sebagai manusia yang dilahirkan dengan Laypet nomor 6 dan wedal mega atau awan. Maka jika kalian ingin hidup bermakna seperti Kang Deddy Mulyadi, ya kenalilah diri kalian sendiri, kenalilah diri kalian, kenalilah karakter kalian, dan kenalilah potensi yang dimiliki oleh kalian. Sehingga potensi tersebut atau potensi kelahiran yang kamu miliki tersalurkan secara alami dan sesuai dengan arah semesta. Nah, begitu. Jadi video-video dari arah semesta ini akan memberikan kalian insight, memberikan kalian poin bagaimana cara kita mengenali diri sendiri. Selanjutnya, jika kalian ingin tokoh mana yang kita akan breakdown wedal dan lepetnya, silakan tulis di komentar dan share serta subscribe channel ini. Namun jika kalian ingin menghitung secara sendiri, nanti bisa kalian download lah. Nanti gue bikin bikin tools atau bikin panduannya gitu, manual book untuk kalian bisa menghitung bagaimana lepet kalian sendiri. Sekali lagi, ini bukan tentang klinik, ini bukan tentang mistis atau tentang spiritual. Ini adalah salah satu ikhtiar bagaimana kita mengenali diri sendiri dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang lokal, budaya lokal, yaitu wedal dari budaya Sunda, warisan budaya Sunda, dan Laypet dari budaya numerologi modern. Karena mengenali diri kita lebih dalam agar semesta menunjukkan jalan terbaik untuk hidup kita. Terima kasih atas perhatiannya.